Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dan jangan lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Nilatul Muslimah. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang karakteristik orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hidayah. Hidayah berasal dari bahasa Arab yang berarti petunjuk, dan lawan katanya adalah dolalah yang artinya kesesatan. Hidayah adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah SWT yang disampaikan melalui berbagai cara, baik secara umum kepada semua orang, baik secara khusus kepada orang-orang yang dikehendakinya, agar mereka dapat mengetahui dan mengikuti jalan yang benar menuju keselamatan. Selanjutnya ada dalil tentang hidayah. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Hidayah dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada lagi yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan telah aku jelaskan kepadamu. Maksud dari hadis ini adalah hidayah. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya tentang orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Siapa sih orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu? Nah, ada 7 golongan manusia yang tidak akan diberikan hidayah oleh Allah SWT. Yang pertama, ada orang-orang zalim. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Zalim bukan hanya kepada orang lain. Dalam Quran surah Al-Imran dijelaskan, apabila orang-orang beriman berbuat keji atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, maka mereka akan langsung mengingat kepada Allah dan mereka beristighfar. Jadi zalim dibagi menjadi 2, ada yang zalim kepada diri kita sendiri dan ada yang zalim kepada orang lain. Kalau misalkan zalim kepada diri kita sendiri itu seperti kita melakukan perbuatan yang tidak baik kepada diri kita sendiri. Lalu zalim kepada orang lain itu dirasakan ketika kita ketidaknyamanan kepada orang lain yang kita zalimi. Jadi kita melakukan perbuatan kepada orang lain, sedangkan orang lainnya tidak menerima perbuatan kita. Nah, itu namanya kita menzalimi orang lain. Dan yang kedua ada orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah mereka yang melakukan dosa dan terus-menerus melakukannya karena mengetahui kebaikan tetapi tidak mau melaksanakannya. Jadi maksudnya adalah jika kita sudah mengetahui hukum kalau misalkan itu dosa, terus kita tidak melakukannya, nah itu namanya orang-orang fasik. Dan yang ketiga ada orang-orang yang hianat. Hianat adalah perbuatan yang tidak setia, melanggar perjanjian, atau tidak menjaga amanah. Dalam konteks Islam, hianat adalah dosa besar yang bertingkat-tingkat keseriusannya dan merupakan lawan dari amanah, yaitu melaksanakan kewajiban yang sudah disanggupinya. Oke, yang keempat ada orang-orang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang sesat. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 37 disebutkan, jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. Siapa sih orang-orang yang sesat itu? Nah, mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Yang kelima yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 104 disebutkan
yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Maka orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Al-Quran atau tanda kekuasaan Allah pasti diberi hidayah. Sebaliknya, jika orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, maka Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut. Yang keenam, ada orang-orang yang berbohong dan kufur nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada mereka yang kadzib, yang berbohong atau menipu. Jangan sampai kita berbohong, karena berbohong sekecil apapun akan menjadi hambatan bagi kita sebagai orang yang beriman mendapatkan hidayah dari Allah. Demikian juga orang-orang yang kufur nikmat tidak akan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh, ada orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan menerima petunjuk atau bimbingan dari Allah karena mereka sudah menyekutukan Allah. Nah, biasanya muncul gak sih pertanyaan-pertanyaan yang kayak bagaimana caranya kita bisa menjauhkan dari orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu? Oke, baik, di sini saya akan menyebutkan ya cara menjauhkan dari golongan orang-orang yang tidak dapat hidayah. Yang pertama itu meningkatkan keimanan, memperdalam pengetahuan agama, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu harus pintar dalam memilih pergaulan. Oke, tipsnya itu adalah tips agar selalu diberi hidayah oleh Allah itu adalah yang pertama berdoa dan memohon kepada Allah untuk selalu diberikan hidayah, dan yang kedua ada berzikir, membaca zikir dan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan. Oke, jadi kesimpulannya yang sudah saya sebutkan dan yang sudah saya paparkan di slide pertama sampai slide terakhir itu adalah hidayah adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah khususnya dalam Islam yang mengantarkan siapa pada kebenaran dan kebaikan. Hidayah dapat berupa keimanan, pengetahuan, ilham, atau kemampuan untuk menerapkan ajaran dalam kehidupan. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dalam setiap aspek kehidupan kita dan memohon kepada Allah untuk memberikan kita kekuatan agar selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.